Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Nadila, NIM 2120226. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil ujian saya, ujian UTS, Manajemen Pendidikan, dengan dosen Dr. Sito Rahmana, MA. Untuk nomor 1, jika saudara diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan di daerah saudara, tugas pertama yang harus dikerjakan adalah menyusun rencana strategis pembangunan pendidikan menjadi tanggung jawab dinas selama masa jabatan saudara. Jelaskan secara rinci dan lengkap langkah-langkah strategi apa yang akan Anda lakukan dalam membuat visi, misi, tujuan, strategi, program pendidikan, dan sasaran pendidikan. Jawaban saya adalah yang pertama, jika saya diangkat menjadi Kepala Dinas Pendidikan Daerah, saya akan menyusun beberapa strategi di antaranya. Yang pertama, strategi. Proses pendidikan adalah sebuah mekanisme perubahan input pendidikan menjadi satu output pendidikan. Dengan output pendidikan ini dapat kita lihat nantinya bagaimana kinerja sekolah yang berprestasi sekolah atau tiap-tiap sekolah mempunyai proses atau perilaku sekolah. Dengan kualitas output ini menjadi penting karena merupakan ujung tombak dalam menentukan mutu pendidikan. Mutu adalah sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan. Dan selanjutnya dikemukakan bahwa untuk memperoleh mutu baik dalam pendidikan diperlukan kerjasama antar pendidik, orang tua, pejabat pemerintah, wakil masyarakat untuk memperkuat proses pendidikan di suatu tempat tersebut. Yang kedua, visi. Jika saya menjadi kepala dinas, visi saya adalah yang pertama, terwujudnya pendidikan yang memperlakukan, memfasilitasi, dan mendorong peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif. Memperkuat kembali semangat para peserta didik siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar, meningkatkan mutu pendidikan, dan berorientasi pada budaya. Pemberdayaan dan membentuk kepribadian siswa dengan karakter unggul, belajar yang tinggi, dan mampu berkompetisi serta menyesuaikan diri dan merespon tantangan baru dengan baik. Selanjutnya, misi saya, yaitu mewujudkan terselenggaranya pembelajaran yang bermutu dan berkarakter, adalah meningkatkan mutu pendidikan sesuai lingkup standar nasional pendidikan, serta memfokuskan kegiatan kebijakan berdasarkan pencepatan pendidikan mutu untuk menghadapi sebuah persaingan global dengan pemahaman akan keberagaman dan inovasi. Selanjutnya, B. Berkarakter, yaitu membina budi pekerti, membangun watak dan mengembangkan kepribadian seorang peserta didik. Meningkatkan akses yang meluas dan merata adalah mendorong pencapaian wajib belajar 12 tahun dan meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan layanan pendidikan. Keempat, tujuan saya meningkatkan pemberataan, perluasan pendidikan yang bermutu di semua jenjang pendidikan. Selanjutnya, meningkatkan kualitas manajemen pelayanan pendidikan. Selanjutnya, meningkatkan pembinaan dan pengembangan pendidikan non-formal dan informal. Selanjutnya, nomor 5, strategi, penciptaan profesional pelaku pendidikan dan peningkatan sarana prasarana pendidikan. Yang keenam, sarana pendidikan. Meningkatnya akses dan mutu pendidikan dengan indikator rata-rata lama sekolah dan terakhir yaitu adalah harapan lama sekolah. Untuk soal selanjutnya, yaitu sejatinya pendidikan bertugas untuk menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai peradaban yang maju melalui perwujudan suasana belajar yang kondusif, aktif, pembelajaran semakin menanti dan menyenangkan sehingga proses pendidikan menjadi lebih aktif dan kreatif. Lalu, bagaimana seharusnya sistem pendidikan nasional yang sekarang ini terapkan dalam konsep pengembangan negara dan bangsa Indonesia? Jawaban saya, dilihat dari pengertian sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya, bagaimana seharusnya sistem pendidikan nasional saat ini? Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif. Selanjutnya, pendidikan sebagai satu kesatuan yang sistemik dan sistem terbuka dan multimakna. Sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Selanjutnya, sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. Soal yang ketiga, pengembangan
Profesionalisme guru menjadi perhatian secara global karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetensi. Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu beradaptasi terhadap tantangan kehidupan. Pemberdayaan peserta didik agar mampu beradaptasi terhadap tantangan kehidupan. Pemberdayaan peserta didik itu meliputi aspek-aspek kepribadian, terutama aspek intelektual, sosial, emosional, dan keterampilan. Nah, bagaimanakah cara guru dalam mewujudkan kualitas pendidikan yang bermutu untuk peserta didiknya agar menjadi pribadi yang berintelektual, hebat, tangguh, dan mandiri? Jawaban saya adalah yang pertama, upaya peningkatan kualitas guru didasarkan pada terdapatnya kelemahan yang dialami oleh guru. Faktor utama yang menunjukkan lemahnya kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran yaitu yang pertama, rendahnya pemahaman tentang strategi pembelajaran, rendahnya kemampuan melakukan dan memanfaatkan penelitian tindakan kelas, rendahnya motivasi berprestasi, kurangnya kemahiran guru dalam mengelola kelas, kurang disiplin, rendahnya komitmen profesi, rendahnya kemampuan manajemen waktu. Untuk selanjutnya, untuk menjadi guru yang profesional tentunya setidaknya harus memiliki minimal 3 hal, yaitu yang pertama, mempunyai komitmen kepada peserta didik dari proses belajarnya, menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran yang diajarkan secara mengajarnya kepada peserta didik. Yang ketiga, memiliki kepribadian yang baik yang dapat dicontoh oleh peserta didik. Selanjutnya, untuk soal yang selanjutnya, peran perguruan tinggi sangat signifikan sebagai pergerakan dalam meningkatkan SDM. Karena perguruan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik dalam memasuki dunia kerja dan karir, mempersiapkan peserta didik untuk dapat berinteraksi dengan hidup dengan baik dalam bermasyarakat. Sistem pendidikan memudahkan peserta didik menuntut pendidikan sesuai dengan bakat, minat, tujuannya. Bagaimana cara pengelolaan dan peningkatan SDM di perguruan tinggi agar menghasilkan generasi bangsa dan cerdas, kompetitif, dan produktif? Jawaban saya adalah cara pengelolaan dan peningkatan SDM ada 3 hal yang dapat difokuskan untuk membuat sebuah strategi pengembangannya SDM yang baik guna meningkatkan daya saing sebuah universitas. 1. Tata kelola universitas merupakan hal yang paling penting dalam sebuah organisasi karena tanpa pengelolaan yang baik, sebaik apapun SDM-nya akan percuma. Kebanyakan tata kelola yang masih diterapkan pada universitas di Indonesia adalah sebuah sistem terpusat. Universitas swasta terdapat yayasan, sedangkan universitas negeri pusat pada pemerintahan pusat. Tata kelola sebaiknya dipisahkan menjadi 2 definisi. Yang pertama adalah definisi operasional yang mengurusi tentang kontrak dan jenjang karir, sedangkan definisi strategi yang mengurusi tentang bagaimana organisasi perkembangan ke depannya seperti proses rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan sistem informasi. Kedua, peningkatan kualifikasi dosen. Kualifikasi dosen pada universitas di Indonesia masih didominasi oleh lulusan S2. Padahal untuk menghasilkan kualitas yang baik dari universitas baiknya harus didominasikan oleh lulusan S3. Selanjutnya, untuk pertanyaan selanjutnya, yang ketiga, penelitian merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menemukan bagaimana daya yang sebuah universitas. Yang menjadi masalah pada Universitas Indonesia adalah kurangnya melihat dari individu dan dukungan dari organisasi yang melakukan penelitian. Selanjutnya, yang kelima, baiklah, untuk soal yang kelima, hal apa yang harus dilakukan pengelola lembaga pendidikan untuk menciptakan lembaga pendidikan yang baik dan bermutu, yang memperhatikan dan memenuhi harapan dari sesama pihak yang terlibat dalam lembaga pendidikan. Yang pertama adalah pemerintahan, yaitu kepatuhan seorang pengelola lembaga pendidikan, aturan yang diberlakukan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan. Selanjutnya, siswa dan orang tua, keinginan untuk dapat mendapat pelayanan yang baik dengan hasil lulusan yang berkualitas, berbuat luhur, terampil, dan bertanggung jawab. Selanjutnya, komunitas memerlukan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif untuk pengembangan diri. Selanjutnya, pendidikan dan tenaga kependidikan membutuhkan kesejahteraan yang baik, jaminan kesehatan dan keselamatan. Yang selanjutnya, investor mengharapkan reputasi lembaga pendidikan yang baik. Selanjutnya,
Selanjutnya, institusi lain membutuhkan tenaga kerja yang bersaingan dan siap pakai. Selain hal di atas, untuk mengelola lembaga pendidikan diperlukan sistem manajemen yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu sistem manajemen yang tepat untuk lingkungan. Selanjutnya, soal nomor 6, yaitu carilah jurnal-jurnal terbaru untuk terkait salah satu materi yang dibahas, kemudian cantumkan jurnal tersebut dalam jurnal yang saudara pilih itu. Baiklah, saya akan mencantumkan jurnal, yaitu tentang gagasan ilmiah tentang lembaga pendidikan. Yang pertama, gagasan ilmiah pada jurnal, yaitu lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitar. Ada 3 macam lembaga pendidikan Islam, yaitu lembaga pendidikan Islam formal, lembaga pendidikan Islam non-formal, dan lembaga Islam informal. Itu dalam lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya, yang menjadi karakteristik pada jurnal ialah kegiatan orientasi peserta didik merupakan kegiatan pembinaan peserta didik untuk mengenalkan secara mendalam bagaimana pendidikan. Pembiasaan ibadah dengan pembiasaan ibadah yang dilakukan secara terjadwal dan berulang-ulang secara tidak sengaja. Selanjutnya, pembinaan qiraat Al-Quran, yaitu pembinaan dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya, yang terakhir yaitu adalah daurah ilmiah dan Islamiyah. Implikasinya adalah meningkatkan mutu pendidikan untuk mencapai tujuan yang akan menyelamatkan pendidikan di masa sekarang. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada salah, mohon maaf. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.